Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dina Susari, NIM 1911111014. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu tentang ta'atu zaujati li zaujiha, yang mana artinya ketaatan istri terhadap suami. Ta'atu zaujati li zaujiha fil istimta'i wal juruji minal manzili, yang mana artinya ketaatan istri terhadap suami di dalam kebaikan keluar dari tempat tinggalnya. Litastaqimi hayati, itu menjalankan kehidupan. Zaujiyati duna munakisos, yaitu suami atau istri tanpa gangguan mengerjakan. Fa'alal mara'ati ta'atul jauji wa taslimu tamsaha ilaihi bimujarati aqdi idza tolaba, yang mana artinya mengerjakan sesuatu. Perempuan mentaati suami dan menyerahkan dirinya pada suami setelah terjadinya akad, apabila memintanya. Wa alaihi an yaslimuha marruhal mu'azzalu, dan baginya suami menyerahkan mahar menanggung mahar, maksudnya tuh menyerahkan dan menanggung mahar terhadap istri, mu'azzalu. Wa alaiha menyerahkan. Ta'atuhu, ketaatan. Iza, di dalam atau apabila. Da'aha, memanggil. Ila, ke. Firasi, ke tempat tidur. Liqaulihi ta'ala, dan berfirman Allah SWT, walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf, surah Al-Baqarah ayat 2, yang mana artinya gaulilah istri-istrimu dengan baik. Cukup sekian penyampaian saya, akan dilanjutkan oleh saudari Ilvanisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvanisa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Dina Susari, yaitu waqauluhu Rasulullah SAW, dan bersabda Rasulullah SAW, lau kuntu amaron ahadan, memerintahkan seseorang an yasjida di ahadin, untuk bersujud kepada orang lain. La amartu mar'atan, seorang istri, antas jida di zaujiha, untuk bersujud kepada suaminya. Wa qauluhu aidon, dan Rasulullah bersabda lagi, ayyamma imra'atun matat, apabila seseorang perempuan mati, wa zaujuha radin anha, dan suaminya ridho kepadanya, dakhalat jannah, masuk ke dalam surga. Wa qauluhu, dan bersabda, iza da'a rajulu, apabila suami memanggil imro'ati, istri, ila firosihi, di kasur, abad antaji'a, dan dia menolak untuk datang, fabata khodobana alaiha,
sehingga suaminya marah padanya, laknataha, laknat baginya, malaikat hatta tusbiha, sampai subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Repili Rahman pertama akan menjelaskan paragraf kedua dari al-huququl az-zawjiyah wa min ta'ati, dan dari ketaatan adamal khuruji minal manzili, tidak meninggalkan rumah, walau ilal haji awil masjidi au ghairihima, dan bahkan ke haji atau ke masjid atau hal lainnya, illa kecuali biizni zaujiha, atau dengan kecuali seizin suaminya. Lima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ra'aitul imra'ati atat ilal nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat, aku melihat seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqul zauji ala zaujatihi, apa hak suami atas istrinya? Qala al-haqqu 'alaiha alla takhruju min baitiha illa biizni. Haknya atasnya adalah bahwa dia tidak meninggalkan rumahnya kecuali seizinnya. Fa'in fa'alat, jika dia melakukannya, laknatullah wa malaikatur rahimati, laknat Allah dan malaikatnya wa malaikatu ghadab, dan malaikat ghadab marah, dan malaikat marah atau mengutuknya, hatta tatuba au tarji'a, sampai dia bertobat atau kembali. Qalat ya Rasulullah, dan dia berkata, ya Rasulullah, wa in kana laha zaliman, dan jika dia adalah seorang yang zalim, qala wa in kana laha zaliman, dan bahkan jika dia memiliki seorang yang zalim pula. Oke, cukup sekian untuk penyampaian saya dari paragraf kedua. Itu untuk paragraf kedua. Anggi Sabta Wijaya akan melanjutkan materi selanjutnya. Lakin yakruhu li zauji inda syafi'ati, akan tetapi menurut Syafi'i, man'a zaujati min iyadati, bahwasanya makruh baginya untuk melarang istrinya menjenguk abiha iza uqali fi maradi, melarang istrinya menjenguk ayahnya jika dia menularkan sakitnya. Wa huduri muwara'atihi in mata, dan menghadiri pemakamannya. Li'an man aha man zalika yu'adi dan nufuri wa yukhriha bil uquq, karena mencegahnya untuk menyebabkan keterasingan dan mengondanya. Wa abaha hanifiyati laha khuruji bi khairi idzan zaujiha idza marada ahada abawahaiha, bahwasanya
Dan untuk taat di sini Hanafi mengizinkan keluar tanpa izin suaminya jika salah satu orang tuanya itu sakit. Wa iza kharasta tazamtu bihudu disitril syar'i. Jika kamu keluar kamu berpegang pada batas-batas penutup yang sah atau syar'i. Fala tadharu khairu wajhi wa kafain. Sehingga tidak tampak kecuali wajah dan telapak tangan. Man fitnata wa nazari ilaiha, untuk mencegah hasud dan memandangnya. Liqaulihi ta'ala, dan Allah berfirman, waqar nafi buyutikunna la tabarrujna tabarrujal jahiliyati al-ula. Quran surah Al-Ahzab ayat 32, bahwasanya di sini Allah berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Baiklah, melanjutkan materi selanjutnya, yaitu wa minat tabarruji. Kenapa dibaca tabarruj? Karena itu harfun jar, dan dari sebagian tabarruj itu antal bisal mar'atu sauban raqiqan nasfu ma tahtahu. Antal basu mar'atu sauban, seorang wanita yang menggunakan pakaian yang itu pakaian transparan, raqiqan yasfu ma tahtahu, yang mana pakaian itu membentuk atau memperlihatkan apa yang ada di dalamnya atau bagian tubuhnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnafani min ahlin nar, dua golongan dari ahli neraka, lam arahuma ba'dah, yang belum aku lihat di keadaan sekarang. Nisa'u kasiyatun ariyatun, seorang wanita yang menggunakan pakaian tapi dia seperti telanjang. Ma'ilatun mumilatun, yang mana dia berjalan sambil melenggok-lenggok. Ala ru'usihinna, dan di atas kepalanya amsalu asniyati bakhtil ma'ilati, seperti menyerupai punuk dari unta. La yudkhilnal jannah, dan kedua golongan itu tidak masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha, dan dia tidak dapat mencium bau dari surga itu. Wa irrihaha liyujada min masirati kada wa kada, padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak seperti ini dan seperti ini. Kemudian warijalu ma'ahum siyatun ka'adnabil baqara, dan ada seorang laki-laki yang dimana bersama mereka siyatun ka'adnab, itu memegang cambuk baqarah untuk menyabuk sapi, ya deribu nabihan nas, yang mana cambuk itu digunakan untuk memukul manusia. Wa qauluhu aidon, dan Rasulullah SAW bersabda lagi, ayyama imra'atun ista'tirat, apabila ada perempuan yang menggunakan wewangian, kemudian fakharajat, kemudian dia keluar dari rumahnya, famarota ala qaumin liyajidu rihaha, kemudian dia berjalan di antara suatu kaum dan kemudian kaum itu bisa mencium baunya. Fahiya zaniyatun, nah sungguh dia adalah seorang pezina. Wa qaulihi, dan perkataan Rasulullah SAW, innal mar'ata aurah, sesungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa iza kharajat, dan apabila perempuan itu keluar, istasrafaha syaiton, maka setan menghiasi perempuan itu. Fa qarabu ma takunu mir rahmati rabbiha, dan sungguhnya sesuatu yang lebih dekat untuk perempuan itu dari rahmat Tuhannya. Wahia fi qairil baitiha, itu dia tetap berada di dalam rumahnya. Kemudian walaisa li zaujati saumu naflin, dan dilarang atau tidak ada untuk seorang istri
itu puasa sunnah illa biizni zauj, kecuali dengan izin suaminya. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin, tidak dihalalkan bagi seorang istri, antasuma, untuk berpuasa, wa zaujiha syahidun illa biiznih, dan suaminya bersaksi bahwa dia tidak mengizinkan kecuali dengan izin dari dan kesaksian dari suaminya. Wala ta'adzan fi baitihi illa biiznihi, dan tidak memasukkan seorang ke dalam rumahnya kecuali dengan izin dari suaminya. Mungkin itu pembahasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.